Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Umi Kalsum, perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai action terapi, yang mana anggota kelompok kami ada Anissa Irma, Aulia Indah Pramesti, Dendi, Dea Permatasari, Indri Yulistiani, Nurmila, Sujalasmini, dan saya sendiri Umi Kalsum. Nah, baiklah. Di sini kami akan membahas yang pertama mengenai pengobatan terapi tradisional Cina ataupun dunia. Pengobatan tradisional Cina didasarkan pada tradisi yang telah ada selama ribuan tahun. Pemikiran di balik pengobatan tradisional ini adalah masalah kesehatan disebabkan oleh ketidakseimbangan atau gangguan dalam energi vital tubuh yang bisa disebut Qi atau Qi ini mengalir melalui jalur di tubuh yang disebut meridian yang berhubungan dengan organ tertentu. Pengobatan tradisional Cina memanipulasi energi di saluran ini untuk mengembalikan keseimbangan, menciptakan kesehatan. Nah, selanjutnya adapun macam-macam pengobatan tradisional Cina, yaitu yang pertama ada akupuntur, bekam, qigong, tai chi, seradoma, kiziterapi. Kita sekarang masuk ke definisi akupuntur. Salah satu praktek pengobatan Cina yang bernama akupuntur telah ada selama ribuan tahun. Praktisi akupuntur akan melihat di mana Qi dalam tubuh yang stagnan atau biasanya ditandai dengan rasa sakit dan memasukkan jarum kecil tipis untuk menstimulasi Qi di jalur meridian tubuh itu, memperbaiki ketidakseimbangan energi, memperbaiki aliran Qi dan menstimulasi aliran darah di sekitar area yang terkena efek. Nah, adapun dasar ilmiahnya, dengan menusukkan jarum halus ke titik-titik akupuntur tertentu pada kulit, aliran Qi dapat pulih dan gangguan bisa diatasi. Boleh saja percaya atau tidak dengan filosofi Qi atau Qi ini karena tidak akan berdampak pada efek akupuntur. Berbagai percobaan dan penelitian ilmiah di seluruh dunia menunjukkan bahwa ketika akupuntur dilakukan oleh seorang ahli, maka pengobatan ini aman dan bermanfaat dalam mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Nah, adapun manfaat dari akupuntur ini ditinjau dari percobaan-percobaan klinis yang ada menurut protokol obat-obatan berdasarkan bukti. Beberapa ilmuwan telah menemukan kemajuan untuk sakit kepala, sakit punggung bagian bawah, dan nausea. Tapi kebanyakan kondisi diakhiri dengan tidak cukupnya bukti yang memastikan apakah akupuntur benar-benar efektif. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Pusat untuk Obat-obatan Alternatif dan Komplementer Nasional atau NCCM, yang berada di bawah naungan Institusi Kesehatan Nasional, Asosiasi Medis Amerika, dan beberapa laporan resmi juga telah mempelajari serta memberi komentar tentang kemajuan akupuntur. Nah, adapun intervensi akupuntur umumnya dilakukan 2-3 kali per minggu, tergantung dari keadaan penyakitnya sampai mencapai hasil yang diharapkan. Satu seri pengobatan terdiri atas 10-12 kali dan bila diperlukan dapat dilanjutkan dengan seri berikutnya dengan intervensi antar seri berkisar 1-2 minggu. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu ada bekam. Definisi dari bekam ini itu, bagi beberapa orang, bekam sudah tidak lagi terdengar asing, bahkan suka melakukannya sendiri di rumah sebagai pengganti kerokan. Bekam menggunakan gelas atau gelas plastik pada kulit untuk menciptakan vakum dan menarik darah ke permukaan kulit.
Adapun dasar ilmiah dari bekam ini merupakan suatu proses membuang darah kotor atau toksin yang berada dari dalam tubuh melalui permukaan kulit dengan cara menyedot. Darah kotor adalah darah yang mengandung racun atau toksit atau darah statis yang menyumbat peredaran darah, mengakibatkan sistem peredaran darah tidak dapat berjalan lancar sehingga akan mengganggu distribusi nutrisi dan imunitas seseorang baik secara fisik maupun secara mental. Nah, manfaat dari bekam ini sebagai suatu metode pengobatan tertentu. Tentunya bekam mempunyai khasiat, diantaranya yang pertama mengeluarkan darah kotor, baik darah yang teracuni maupun darah yang statis, sehingga peredaran darah yang semula tersumbat menjadi lancar. Yang kedua adalah meringankan tubuh. Banyaknya kandungan darah kotor yang menumpuk di bawah permukaan kulit seseorang akan mengakibatkan rasa malas dan berat. Dengan dibekam maka akan meringankan tubuh. Nah, yang ketiga ada memanjakan penglihatan. Tersumbatnya peredaran darah ke mata mengakibatkan penglihatan akan menjadi buram. Intervensi dari bekam ini, adapun tata cara teknik bekam basah, bekam kering, bekam tarik, bekam seluncur atau meluncur. Itu ada beberapa macam caranya. Selanjutnya kita masuk ke Qigong. Definisinya ialah pada dasar Qigong memadukan Qi atau energi sumber kehidupan dengan Gong yang berarti keterampilan melalui latihan. Lebih praktisinya ini adalah perpaduan antara latihan dan meditasi menggunakan postur, gerakan, teknik pernapasan, pijat diri, suara, dan fokus. Para peneliti menemukan bahwa Qigong membantu menurunkan tekanan darah dan bahkan lebih efektif ketika dikombinasi dengan obat antihipertensi bila dibandingkan dengan minum obat antihipertensi saja. Dasar ilmiahnya di RRC atau para ahli Qigong dalam ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu melakukan kerjasama penelitian ilmiah. Hasilnya membuktikan bahwa mekanisme kerja dari latihan pernafasan dan meditasi Qigong dapat dipertanggungjawabkan karena memenuhi prinsip dan kriteria dari ilmu fisika, biologi, kimia, filosofi, ilmu kesehatan, bioelektrik, akupuntur, kedokteran modern, dan kedokteran timur. Manfaatnya ialah yang pertama, fungsi utama berlatih Qigong ini dapat disimpulkan dalam aspek yang berikut. Pertama itu pencegahan penyakit, menyembuhkan penyakit, melancarkan meredam tubuh, meningkatkan kecerdasan dan memperpanjang usia, menyeimbangkan yin dan yang, menguatkan tubuh, mewujudkan kekuatan laten. Intervensinya 3 pengetahuannya itu adalah Qi, Xing, tubuh atau sikap, Yi, kesadaran atau pikiran, Qi, energi vital atau nafas, yaitu mengatur pembentukan tubuh, kesadaran, dan pernafasan. Ini adalah prinsip utama dalam latihan Qigong. Selanjutnya kita masuk ke Tai Chi. Tai Chi ini berarti tinggi tertinggi. Ini adalah seni bela diri tradisional Cina dan latihan pikiran tubuh. Tai Chi ini melibatkan serangkaian postur yang lentur anggun seperti tarian dan kinerja gerakan. Tai Chi adalah latihan yang nyaman dan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tanpa peralatan apapun. Teknik Tai Chi, teknik dasarnya itu senam Tai Chi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, setiap pesenam harus dalam kondisi menghilangkan pikiran dan bermeditasi selama senam berlangsung. Terus yang kedua ada pesenam harus mampu mengatur pernafasannya secara halus, panjang, dan dalam. Berkesinambungan yang dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam dada secara teratur sesuai aba-aba. Selanjutnya ada gerakan senam langkah kerja Tai Chi.
Terus selanjutnya ada senam tai chi dilakukan dengan diiringi musik yang lambat. Selanjutnya ada Seradoma. Seradoma ini adalah perawatan dengan doma atau uap yang berasal dari susu yang dipanaskan melalui tabung yang uapnya diarahkan pada bagian yang sakit yang dicampur bahan-bahan herbal. Adapun indikasinya itu mengatasi stres dan mengganggu kecemasan, mengatasi gangguan kelumpuhan wajah, kejang, mati rasa, sakit kepala, dan gangguan saraf. Adapun kontraindikasi dari Seradoma ini yaitu asma, radang selaput lendir, dan kelumpuhan wajah. Selanjutnya kita masuk ke kizi terapi, yaitu menggunakan bandelan panas berisi bubuk herbal, tanaman akar tumbuhan yang berbeda-beda, dan untuk pengobatan yang berbeda dengan gerakan effleurage dan friction. Naraya kizi bandelan yang berisi jeruk nipis dan lemon, daya kizi atau terdapat obat-obatan seperti sereal, biji amplas dan lain-lain dalam bentuk setengah bubuk. Nah, adapun indikasinya yaitu yang pertama kecelakaan atletik, yang kedua ada spondilitis, yaitu gejala penyakit berupa peradangan pada ruas tulang belakang, umumnya disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Yang ketiga ada arteritis, yaitu peradangan pada satu atau lebih persendian yang disertai dengan rasa sakit, kebengkakan, kekakuan, dan keterbatasan bergerak. Yang keempat ada radang, yang kelima ada osteoartritis atau salah satu jenis artritis yang paling umum terjadi. Kondisi ini meliputi tangan, lutut, pinggul, dan tulang punggung. Nah, baiklah, hanya sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.